Kisah persahabatan seorang anak manusia dengan jin muslim. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Muhammad Isa Daud yang diabadikan dalam bukunya yang berjudul Dialog dengan Jin Muslim. Muhammad Isa Daud lahir di bagian timur Ismailia tahun 1957. Dibesarkan dan menempuh pendidikan di Kairo, meraih gelar LC bidang sastra dari Fakultas Bahasa dan Studi Timur di Kairo University. Dia memulai karir profesionalnya di surat kabar Al-Akhbar dan Akhbar Al-Yaum. Di samping itu pula beliau juga terjun sebagai dai. Dia sudah menulis ratusan makalah dan berbagai kajian dalam bidang agama, sastra, bahasa, sosial, dan politik yang dimuat dalam berbagai surat kabar dan majalah di Saudi Arabia dan Mesir. Beliau juga memberikan ceramah-ceramah ilmiah, pemikiran dan kebudayaan, dan menerbitkan beberapa karya khususnya di Mesir. Jin muslim sahabatnya ini bernama Mustafa. Dia berasal dari Bombay, India. Sebelumnya dia adalah jin kafir, kemudian Allah memuliakannya dengan Islam dan memberinya petunjuk kepada keimanan melalui tangan Muhammad Isa Daud dan Ismail ponakannya. Jin muslim ini berusia 180 tahun. Masuk Islamnya jin muslim merupakan suatu kemenangan, sebab bersama-sama dia telah masuk Islam pula 10.000 jin yang merupakan pengawal-pengawal dan pendampingnya. Jin kita ini adalah pemimpin besar, punya pengaruh dan wibawa. Dia berasal dari keluarga konjur, seorang pemimpin besar yang menggantikan ayahnya yang mati dalam sebuah peperangan dalam perebutan kekuasaan. Selama perjalanan saya dengan jin Mustafa, banyak sekali hal-hal yang kami diskusikan. Tetapi di luar dugaan saya, banyak sekali jawaban-jawaban beliau yang selama ini salah persepsi, dan gambaran-gambaran eksistensi jin yang selama ini aku lihat. Misalnya persepsi manusia mengenai bentuk dan wujud jin selama ini. Kadang-kadang banyak orang tidak memahami bahwa jin merasa prihatin dengan persepsi keliru yang berkembang tentang bentuk-bentuk mereka yang tersebar di dunia manusia. Ketika saya bertanya kepada jin muslim sahabat saya tentang bentuk jin, dia menjawab dengan pengertian seperti yang telah saya kemukakan terdahulu. Dia menambahkan bahwa manusia seringkali keliru meyakini tentang buruknya jin dan bahwasanya bentuknya sangat menakutkan. Ia sekedar sosok yang membuat manusia menjadi takut. Wajahnya tidak karuan dan mempunyai ekor sebagaimana binatang. Bahwa itu semuanya tidak berdasar dan semata-mata hanya merupakan perkiraan manusia saja. Saya bertanya kepada saudara saya jin Mustafa. Kadang-kadang jin itu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap munculnya anggapan yang salah. Bagaimana mungkin bisa terjadi yang demikian? Tanyanya. Jawab saya, iya, karena adanya setan yang memperlihatkan diri dalam bentuk yang demikian buruk dan menakutkan kepada seorang dengan maksud menakut-nakutinya atau karena maksud tertentu, jawab saya. Timbal jin Mustafa, iya, bisa saja terjadi demikian. Akan tetapi, bagaimanapun manusia telah melebih-lebihkan gambaran mereka tentang bangsa jin. Dan acap kali hal itu hanya merupakan kebohongan semata. Lebih dari itu, setan memang memiliki sosok yang buruk, tetapi berbeda dari jin muslim yang diberi bentuk yang lebih baik oleh Allah. Kalau begitu, kata saya, mari kita luruskan persepsi dan pikiran mereka. Nah, bagaimana sebenarnya bentuk hakikimu seperti yang diciptakan oleh Allah, wahai sahabatku? Penjelasan dari jin Mustafa. Menurut hemat saya, bentuk kami ini seperti yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah banyak berbeda dari bentuk manusia, kecuali beberapa perbedaan kecil di sana dan di sini. Kepala kami misalnya sedikit lebih besar dalam perbandingannya dengan tubuh kami, bila dibandingkan dengan perbandingan kepala dan tubuh kalian. Mata kami memanjang dan tidak bulat seperti mata kalian. Di antara kami ada yang mempunyai mata memanjang ke arah ke atas, ada pula yang sedikit miring ke arah dahi.
Mirip mata lazimnya orang-orang Cina atau Jepang di kalangan kalian. Ada yang perlu kalian catat, yakni mata kami tidak sipit seperti mata manusia, tetapi lazimnya besar dan lebar seperti mata rusa, namun dengan bentuk yang memanjang. Sahut saya, selama ini ada anggapan bahwa mata kalian selamanya merah. Apakah benar begitu? Jawab Jin Mustafa, tidak. Tidak selamanya demikian, wahai sahabatku. Mata kami sebagaimana halnya dengan mata manusia. Banyak sekali macamnya. Ada mata yang berwarna hitam, kuning, coklat tua, persis seperti mata manusia. Sekalipun hitamnya berbeda dengan hitamnya mata kalian, mata hitam kami cenderung keputih-putihan. Anggapan bahwa mata kami selalu merah bisa jadi diakibatkan oleh adanya sinar-sinar halus yang memancar dari mata kami, yakni sinar yang selamanya cenderung berwarna merah. Ia tidak menakutkan bagi siapa yang menatapnya. Bahkan di kalangan kami, di situ terdapat suatu keindahan. Sedangkan telinga kami, lanjutnya, dua-duanya mirip telinga kuda, khususnya dalam hal bentuknya yang runcing. Ada pula di antara kami yang telinganya mirip telinga kucing. Kalau manusia mengamati secara cermat, telinga kucing sesungguhnya juga mirip dengan telinga kuda. Karena itu, kalau ada di antara kami yang berbicara dan menyerupakan diri dalam bentuk-bentuk tertentu, maka yang paling mereka sukai adalah kucing, kuda, atau harimau. Soal hidung, paparnya lebih lanjut. Maka hidung kami terletak di tengah-tengah wajah kami, persis seperti hidung manusia. Hanya saja, ia tidak mancung seperti hidung kalian. Lazimnya hidung kami bulat, mirip hidung laki-laki dan wanita Filipina. Jin Muslim memanjangkan jenggotnya karena mengikuti perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Terhadap mereka yang wajahnya tidak berjenggot, maka kami sebut dengan sebutan wajah gentong. Rambut kepala kami sangat tebal, dan lebih tebal lagi pada kaum wanita jin. Di kalangan kaum laki-laki, rambut kami terasa lebih kasar dan dalam skala besar lebih banyak yang botak. Rambut kaum wanita bagi kami sangat-sangat panjang, dan itu merupakan lambang kecantikan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang rambutnya terseret-seret di tanah saking panjangnya. Lanjut saya. Bagaimana tentang tangan dan kaki kalian, wahai sahabatku? Tangan-tangan kami seperti tangan kalian, cuma dari segi panjang, lengan dan kuku agak berbeda. Lengan kami dalam perbandingannya dengan tubuh kami terbilang sangat panjang bila dibandingkan dengan lengan kalian terhadap tubuh kalian. Demikian pula halnya dengan kuku-kuku kami, sebab jari-jari kami pun panjang-panjang, sedangkan kaki kami berbeda dengan kaki kalian dalam hal letak tumit dan keruncingan jari-jarinya. Kemudian saya bertanya lagi kepada jin muslim sahabat saya, wahai sahabatku, apakah kalian juga punya tulang, jantung, organ pernafasan, dan pencernaan? Jawabnya, iya, persis seperti kalian. Sekalipun tulang kami dibandingkan dengan kulit atau daging kami terbilang besar sekarang ini, kami memiliki kelenturan yang tak mungkin bisa kalian bayangkan. Organ-organ kami yang selebihnya terbilang kecil-kecil, semuanya berfungsi seperti tubuh kalian. Sekalipun kami tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas sebanyak yang kalian butuhkan. Begitu pula dengan alat pencernaan yang mencerna segala yang kami makan. Sisa-sisa pencernaan kami juga keluar dari lubang-lubang pencernaan seperti yang kalian alami. Sekalipun kotoran kami tidak berbentuk kasar, melainkan lebih mirip dengan uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencing kami juga berbentuk gas yang sangat kuat tekanannya, tetapi sangat ringan dan mirip aliran air mancur di kalangan kalian. Itu sebabnya maka ada setan yang bisa mengencingi telinga seorang muslim yang ketika tidur tidak menyebut asma Allah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, katanya, disebutkan di hadapan Nabi SAW seorang laki-laki yang tidak hadir saat itu. Lalu seorang mengatakan dia masih tertidur hingga pagi tadi dan tidak bangun untuk sholat. Lalu Nabi mengatakan setan telah mengencingi telinganya.
Dalam Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Katanya, disatukan di hadapan seseorang laki-laki yang tidur di malam hari hingga pagi, Nabi SAW mengatakan, orang itu dikencingi telinganya oleh setan. Atau Nabi mengatakan, setan kencing di telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Majah mengatakan tidak dilakukan lagi, setan kencing di kedua telinganya. Hadis serupa diriwayatkan oleh pula Imam Ahmad. Dalam musnadnya dari Abu Hurairah katanya, setan kencing di telinga kalian. Di bagian akhir ditambahkan, Al-Hasan mengatakan, kencingnya demi Allah sangat busuk sekali. Lalu saya melanjutkan pertanyaan saya kepada jin muslim sahabat saya. Wahai sahabatku, apakah kalian punya alat kelamin? Jawab dia, kami punya semuanya persis seperti kalian. Hanya saja terbilang lebih kecil bila dibandingkan dengan yang ada pada kalian. Dan dalam bandingannya dengan tubuh kami, kaum laki-laki kami seperti kaum laki-laki kalian. Mereka punya dorongan birahi dan kemampuan untuk bersenggaman dan mengeluarkan sperma. Wanitanya pun seperti wanita kalian. Mereka mempunyai selaput darah yang pecah ketika terjadi hubungan seksual. Suatu bentuk kehidupan yang, wahai saudaraku, betul-betul kehidupan yang biasa. Kembali pada soalan kepala, wahai sahabatku, Nabi SAW pernah berkata, sesungguhnya matahari ketika terbit, ia membawa tanduk setan. Ketika ia naik, dilepaskannya tanduknya. Kemudian ketika ia tepat di tengah ufuk, dikenakannya kembali tanduknya. Namun ketika tergelincir tanduk itu ditanggalnya kembali, untuk kemudian dikenakan lagi ketika ia mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditanggalkannya. Karena itu janganlah kalian sholat pada 3 waktu tersebut. Beliau juga mengatakan sesungguhnya matahari terbit di antara 2 tanduk ufuk dan tenggelam di antara tanduk setan. Seterusnya beliau juga mengatakan janganlah kalian sholat yang berdekatan dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari, sebab ia terbit di antara 2 tanduk setan dan tenggelam pula di antara 2 tanduk setan. Kalau demikian, apakah setan atau jin mempunyai tanduk dalam bentuk nyata? Ataukah itu hanya rupa atau kiasan-kiasan saja, wahai sahabatku? Jawab jin Mustafa sahabat saya, itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengatakan yang sebenar-benarnya. Setiap jin punya 2 tanduk, tetapi kedua tanduk tersebut sangat kecil. Bahkan bila dibandingkan dengan tubuh kami yang terbilang kecil ini. Tanya saya, apakah itu benar engkau juga punya tanduk, wahai saudaraku? Jawabnya jin Mustafa, iya benar. Akan tetapi sangat kecil, seperti huruf nun. Kecil-kecil sekali, dan tidak panjang seperti yang digambarkan oleh manusia selama ini. Apakah tanduk iblis kecil atau besar, wahai saudaraku? Jawab jin Mustafa, besar, sesuai dengan tubuhnya. Iblis sangat tua usianya, jauh lebih tua daripada manusia yang pertama. Kami adalah makhluk-makhluk yang bertubuh lemah, seperti tubuh manusia yang mengalami proses kelemahan sejalan dengan perjalanan waktu. Mana, wahai saudaraku? Jawab jin Mustafa, berbeda-beda seperti kulit kalian. Akan tetapi golibnya kami lebih hitam daripada manusia yang berkulit hitam, sebab kulit kami hitam pekat dan melekat dengan daging kami. Sebagaimana halnya dengan kulit dan daging kalian, warnanya mirip dengan warna kerbau kalian, hanya saja sangat tebal bulunya. Seperti orang yang paling tebal bulunya di antara kalian. Di antara kami ada juga jin-jin yang lebih tebal lagi bulunya. Juga ada yang putih dan merah. Subhanallah, banyak sekali warnanya. Apakah dari bangsa kalian juga berpakaian, wahai saudaraku? Tanya saya kembali. Jawab jin Mustafa, iya benar. Kami mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan indah-indah. Kaum wanitanya kami mengenakan pakaian yang sesuai dengan kewanitaannya. Yang muslimah menggunakan kerudung atau jilbab seperti kaum Madinah kalian. Akan tetapi saya lebih mengenakan jubah, sebab ia lebih dekat dengan firman Allah yang berbunyi, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Quran Surah Al-Ahzab 59. Kaum laki-laki kami mengenakan pakaian yang sesuai dengan lazimnya semacam kemeja. Sebagian besar jin menyukai warna merah, kemudian kuning, dan selanjutnya hitam. Lalu bagaimana dengan lidahmu yang sekarang berkata-kata ini, wahai saudaraku? Apakah ia betul-betul lidah? Ataukah kalian berbicara dengan cara yang tidak kami ketahui? Jawab jin Mustafa, tidak. Ini benar-benar lidah dan bukan sekedar kiasan.
akan tetapi sangat kecil sesuai dengan ukuran tubuh kami. Kami juga mempunyai organ-organ seperti kalian, segalanya punya seperti kalian, persis mirip. Apakah kalian juga punya gigi, wahai saudaraku? Jawab Jin Mustafa, tentu saja. Hanya saja bila dibandingkan dengan tubuh kami, ia terbilang panjang atau besar dibandingkan dengan gigi-gigi kalian terhadap tubuh kalian. Kendati begitu, kami juga tidak bisa melihat kalian. Iya, wajar saja. Sebab asal kami adalah api yang bersifat gas, yang ringan. Sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu kami bisa dilihat. Tanya saya kembali, kondisi yang bagaimana yang kalian bisa kami lihat? Jawab Jin Mustafa, iya, ketika kami menampakkan diri dalam bentuk fisik dan materi, atau dalam kondisi sihir, atau ketika seorang minum air sihir, bisa saja melalui kemauan jin itu sendiri. Dan dalam kondisi-kondisi yang lain yang tidak, kami pasti bisa dilihat. Tanya saya, apa yang kalian kenakan di kaki kalian? Apakah kalian berjalan dengan telanjang kaki atau menggunakan sepatu atau terumpah? Jawab Jin Mustafa, iya, ada sesuatu yang kami kenakan, tetapi berbeda antara jin muslim dengan setan. Apa bedanya, wahai saudaraku? Jawab Jin Mustafa, kalau jin setan mengenakan suatu terumpah di kaki kirinya saja, sedang jin muslim alhamdulillah mengenakan kedua terumpah kedua kakinya. Tanya saya kembali, terbuat dari apa terumpah kalian? Jawab Jin Mustafa, terbuat dari daun papirus. Sambung saya, daun papirus biasa, yakni daun yang digunakan sebagai alat tulis oleh para Fir'aun, ataukah daun papirus yang lain yang kalian tanam di bangsa kalian sendiri yang tidak bisa kami lihat? Jawab Jin Mustafa, tidak. Iya, daun papirus yang itu juga. Akan tetapi biasanya sangat kecil, sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Apalagi kami kenakan juga demikian rupa, sehingga ia mengikuti kekhususan kami, sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun.